Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pengelola jurnal semuanya. Video ini adalah video terakhir sebelum jurnal dipublish. Jadi kalau kemarin kita bahasnya itu sudah sampai layout editor. Layout editor itu menambahkan gelay sama nomor halaman. Nah, berikutnya itu kita kembalikan lagi kepada editor jurnal. Ya, jadi di sini setelah selesai dari layout editor itu kembali ke editor jurnalnya. Jadi saya masuk sebagai editor jurnal. Nah, yang dibuat itu adalah ini, kalau kita lihat semuanya sebagian sudah masuk ke bagian produksi, ya, cuman ada beberapa yang masih dalam ulasan, berarti ini tidak bakalan terbit di volume ini. Ya, kemudian yang harus dilakukan pertama itu adalah membuat isu. Nah, isu ini sebenarnya di awal boleh saja dibuat. Jadi sebelum naskah diunggah oleh author, jadi kita bisa saja bikin call paper, isunya sudah kita buat terlebih dahulu. Nah, jadi isu ini sebagusnya dibuat dari awal, karena nanti si layout editor itu bisa menjadwalkan artikelnya. Kalau seandainya belum, itu bisa kita buat terakhir seperti ini. Berarti kita buat terbitan, kemudian terbitan akan datang. Nah, di sini kita akan buat terbitan. Nah, ini kita isi identifikasinya. Volume sekarang itu adalah volume 2 nomor 1 tahun 2022. Judulnya kita buat saja Jurnal Pustaka Mitra. Nah, ini ditampilkan volume, nomor, tahun, sama judul. Deskripsi ini bisa saja nanti kita isikan karena ini bakalan berisi tentang naskah-naskah di submit, ya, seperti itu. Jadi deskripsi ini bisa saja menceritakan tentang edisi volume 2 nomor 1 ini. Kemudian gambar sampul ini boleh kita upload. Gambar sampulnya belum ada, jadi nanti bisa menyusul. Kemudian lokasi URL boleh dikosongkan, kemudian simpan. Nah, sekarang kita sudah punya volume 2 nomor 1. Kalau sudah ada isu seperti ini ataupun terbitan yang disiapkan, maka kita sudah bisa menjadwalkan artikel-artikel yang siap publish. Ya, yang itu artikel yang sudah berada di bagian produksi. Nah, berikutnya itu adalah si editor jurnal itu akan ngecek lagi kesiapan naskahnya, walaupun sebenarnya sudah dicek sebelumnya oleh beberapa editor. Jadi editor jurnal harus cek lagi kira-kira teksnya, judul gitu ya, metadata dan lain sebagainya, itu dicek lagi. Misalkan ini sudah ada beberapa yang dicek, ini yang belum. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di bagian publikasi ini masih ada beberapa yang harus kita perbaiki. Contohnya di sini prefix ed ini kita tidak perlu, boleh kita buang. Kemudian judulnya samakan dengan yang di artikel. Jadi biar sama, kita kopas yang di artikel saja yang sudah melakukan perbaikan. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, entrian data awal ini itu dientrikan oleh si author. Nah, dimana bisa saja nanti setelah ada proses review, maka ada perubahan judul, abstrak dan lain sebagainya. Jadi ini bisa kita perbaiki lagi. Jadi ini judul, kita tempel di sini, subjudulnya tidak ada. Abstrak kita pakai bahasa Indonesia saja. Kita copy. Ini kita copy. Nah, kalau sudah, jangan lupa disimpan. Oke, sudah diperbarui. Kemudian kita lihat kontributornya. Di sini masih ada 1 karena si author menginputkan hanya 1. Sedangkan di sini ada 3. Berarti kita tambahkan yang lain. Penulis pertamanya, kita copy. Di sini tambahkan kontributor.
Kita tempel di sini, ini nama akhir, kemudian kontak, nah karena kontak ini wajib diisi, jadi bagi yang kontaknya tidak ada, misalkan penulis 3, 4 dan seterusnya, tidak dibuatkan emailnya, jadi terpaksa Bapak Ibu editor membuat email ini, yang penting diisi saja gitu ya. Jadi kalau bisa memang alamat email sebenarnya, karena notifikasi apapun nanti bakalan masuk ke bagian ataupun masuk ke kotak masuk emailnya. Nah ini negara, kemudian kalau ada ID orchidnya boleh, afiliasi, kemudian biografi boleh kosong, ini sebagai penulis, dan simpan. Nah karena ini dia penulis pertama, jadi kita geser ke atas, berarti di sini ada urutkan. Nah ini bisa kita tarik, geser ke atas. Kalau sudah selesai. Nah satu lagi kita tambahkan kontributor lagi karena penulisnya ada 3. Nah ini terpaksa kita bikin aja. Penulis, kemudian simpan. Nah ini biar tampilannya juga bagus Bapak Ibu, ini karena tulisannya huruf kecil semua awal katanya, berarti bisa kita edit. Nah jadi seperti itu, dan kita simpan lagi. Nah sehingga nanti autornya sudah lengkap 3. Kemudian cek metadata, metadatanya sudah ada. Kemudian ada gelay, ini sudah diinputkan oleh layout editornya kemarin. Kemudian yang lain sudah oke. Nah kalau sudah berarti si editor jurnal sudah bisa menjadwalkan ya, berarti biar tidak kececer bisa saja kita jadwalkan dari pertama misalkan ini kita jadwalkan, kita klik jadwalkan untuk publikasi. Ini isunya tadi, berarti volume 2 nomor 1, simpan. Doi belum diberikan untuk publikasi ini, oke. Lihat doi-nya, kita klik memberikan. Nah ini dia doi-nya, kemudian simpan. Yang pertama, kemudian berikutnya adalah kita cek lagi, berikutnya Swadi. Jadwalkan publikasi, terbitannya ini simpan nomor 21, jadwalkan untuk publikasi. Kita lihat identifiernya, kita kasih ID-nya, kemudian simpan. Ini bagi yang sudah memiliki doi. Kalau belum ada doi, ini dikosongkan saja. Oke, kita masuk ke berikutnya. Caranya masih sama. Jadwalkan publikasi, simpan, jadwalkan, tambah identifiernya, kita kasih, simpan. Oke, lanjut. Jadwalkan, pilih terbitannya, simpan, jadwalkan untuk aplikasi, kemudian identifiernya diberikan.
simpan. Kita lanjut. Sampai selesai. Caranya sama. Nah, kalau kita lihat ini sudah tidak ada lagi yang dalam tahapan produksi, artinya si editor itu sudah boleh mempublish. Masuk ke bagian terbitan akan datang tadi. Nah, yang di bagian volume 2 nomor 1 ini, tanda panahnya ini bisa kita klik. Di sini ada 11 butir, artinya ada 11 artikel yang akan terbit di edisi ini. Ini kalau kita lihat pratinjaunya. Nah, jadi nanti seperti ini. Jadi kalau ada cover, dia akan tampil cover di sini. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, kita akan ngecek atau urutkan berdasarkan nomor halaman, karena nanti bisa saja kita buatkan cover sama daftar isi. Ya, karena nanti ada beberapa author yang membutuhkan cover daftar isi, bisa kita tambahkan di sini nanti. Kemudian kalau untuk penomoran halaman itu kita ambil dari halaman 1, berarti miliknya Pak Adi Prakosa ini yang pertama. Ya, karena urutan ini berdasarkan dari artikel yang di submit, sedangkan urutan penomoran halaman itu biasanya dilakukan oleh bagian layout editor, itu berdasarkan naskah yang pertama kali dulu masuk ataupun selesai dikerjakan. Artinya dia yang duluan selesai dari reviewer, kemudian langsung masuk copy editingnya selesai, masuk ke bagian layout editor, maka itu yang dikerjakan layout editor, maka dia bikin itu yang bagian pertama. Ya, jadi bakalan urutannya bakalan acak seperti ini, karena ini berdasarkan yang submit duluan, sedangkan layout editor mengerjakan yang masuk ke beliau duluan. Berarti ini miliknya pertama adalah Adi Prakosa. Berarti kita urut dari sini, edukasi pengguna aplikasi, berarti kita edit, kemudian urutkan. Kemudian tinggal ditarik, berarti tadi ceritanya yang pertama itu adalah edukasi penggunaan aplikasi Money. Ini dia, ini kita taruh paling atas. Nah, seperti itu. Dan kita cek lagi setelah 5 itu adalah 6, berarti upaya peningkatan pengetahuan. Nomor 2, upaya peningkatan pengetahuan. Nah, kita taruh di nomor 2. Yang ketiganya itu adalah halaman 10, perancang penanganan konflik. Ini nomor 3. Nomor 4 itu pelatihan e-office. Pelatihan e-office 1, 2, 3, 4. Untuk nomor 5 itu adalah pelatihan budidaya tabu lampot. Pelatihan budidaya tabu lampot 1, 2, 3, 4, 5.
Nomor 6 itu halaman 23, pendampingan penyusunan anggaran. Pendampingan penyusunan anggaran. Kemudian selanjutnya halaman 30, pelatihan teknik membaca cepat. Pelatihan teknik membaca cepat. Setelah pelatihan membaca cepat, halaman 34, pelatihan pembuatan boneka tangan. Oke, udah pas. 340, 40 seminar MBKM. Seminar MBKM. Berikutnya 45, literasi bermedia sosial, dan terakhir baru implementasi strategi. Ini boleh kita close lagi. Ini selesai. Kalau sudah, boleh di close. Kemudian kita coba lagi pratinjau lagi. Sudah benar belum urutannya? Kita lihat 1, 5, 6, 9, 10, 14, 19, 23, 30, 34, 40, 45, 50. Oke, sudah selesai. Berarti ini sudah bisa kita publish. Nah, jadi nanti kalau mau ngedit deskripsinya lagi, Bapak Ibu bisa masuk ke bagian terbitan sini lagi, kemudian di bagian edit di sini bisa lihat data terbitan. Ini dia deskripsinya, boleh diisi nanti. Kemudian gambar sampulnya juga boleh diunggah, karena ini juga belum punya gambar sampul, nanti diunggah setelah diterbitkan juga boleh. Yang penting artikelnya terlebih dahulu bisa diterbitkan. Kemudian galeri terbitan ini bisa kita tambahkan nanti untuk pembuatan daftar isi, kata pengantar dan lain sebagainya. Ini bisa kita isi di sini nanti. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, ini langsung bisa kita klik terbitkan. Nah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka volume 2 nomor 1 ini untuk jurnal Pustaka Mitra resmi kita terbitkan. Kira-kira seperti itu. Oke, kita klik terbitkan. Berikan doi untuk terbitan ini. Oke, karena dia sudah punya doi. Kemudian ini juga kita centang, kirim surat pemberitahuan. Berarti semua email yang terdaftar tadi itu akan diberitahukan bahwasannya jurnalnya sudah publish. Kita klik oke. Nah, ini ada beberapa email yang bermasalah, karena ada beberapa email yang kita buatkan saja karena emailnya tidak ada, jadi akan diberitahukan seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Hasil yang sudah dipublish ini dia. Ini belum ada cover, belum ada deskripsi. Ini bisa kita tambahkan nanti. Ini dia terbitan terkini. Nah, kalau kita lihat ya, kita bisa cek doi-nya. Kita klik satu artikel. Ini sudah ada doi-nya. Bukti dia doi-nya itu sudah aktif atau tidak, ketika kita buka lagi itu akan merujuk ke halaman yang sama. Nah, berarti ini doi-nya sudah aktif. Kita cek artikel yang lain. Jadi seperti itu, Bapak Ibu harus dicek lagi apakah doi-nya sudah aktif atau belum. Nah, kita buka lagi ini doi-nya. Oke, doi-nya juga sudah aktif. Kita cek lagi artikel yang lain. Nah, ini juga aktif artikelnya. Ataupun kita bisa cek doi dari terbitannya. Yang ini Pustaka Mitra, kita buka, dia akan merujuk lagi ke halaman yang sama. Berarti ini doi-nya sudah aktif. Dan jadi ini dicek satu-satu nanti untuk memastikan doi-nya sudah aktif atau
belum. Oke, doinya sudah aktif. Nah, jadi kira-kira begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan sukses selalu untuk pengelolaan jurnalnya, dan mudah-mudahan bisa dapat peringkat terbaik nanti pada saat akreditasi. Jadi kita cukupkan video tutorial ini sampai di sini. Jika nanti memiliki kendala, Bapak Ibu Dewan Editor di kumpulan jurnal Pustaka Galeri Mandiri boleh nanti hubungi saya. Oke, kita tutup video ini. Mulai dari kemarin awal kita sudah bahas dari jurnal manajer memberikan tugas kepada editor jurnal, sampai terakhir editor jurnal ataupun jurnal manajer mempublish artikel di volume yang bersangkutan. Oke Bapak Ibu semuanya, kita tutup file video ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.